fakta. Dan teman-teman wartawan ingat kata-kata saya, akan ada kejutan. Vena Melinda tersudut, Sunan Kalijaga ingatkan soal adu bukti, Ferry Irawan ngotot tak salah. Konflik rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan tak pernah habis jadi sorotan. Mulai dari isu KDRT, Ferry Irawan dan Vena Melinda bikin masyarakat bingung saat saling gugat cerai. Kini proses perceraian Ferry Irawan dan Vena Melinda masih terus berlanjut. Namun di tengah proses cerai, pihak Ferry Irawan menyayangkan sikap Vena Melinda. Baru-baru ini, Sunan Kalijaga memberi peringatan kepada Vena Melinda soal intimidasi. Ia juga sampai bawa-bawa urusan hukum jika Vena Melinda terbukti lakukan hal itu. Bukan itu saja, Bak inginkan buktikan Ferry Irawan tak salah, Sunan Kalijaga ungkap bukti. Pengacara keluarga Ferry Irawan, Sunan Kalijaga siap beradu bukti dengan pihak Vena Melinda dalam kasus dugaan KDRT. Kami mengikuti gaya dari pihak sebelah karena saya selaku junior yang baik. Saya mengikuti senior saya, ujarnya dalam channel YouTube Intens Investigasi. Dikutip Minggu, tanggal 19 Maret tahun 2023. Sunan Kalijaga menegaskan bahwa pihaknya tidak ada komunikasi lagi dengan pihak Vena Melinda. Nggak usah, nggak perlu ada komunikasi lagi, tegasnya. Sunan Kalijaga mengatakan pihaknya sudah menyiapkan berbagai hal yang bisa dijadikan bukti dalam persidangan. Kita beradu bukti, Mas Ferry banyak cerita ke saya, termasuk hal-hal pribadi yang mungkin saja nanti bisa disampaikan di persidangan, bebernya. Dia juga menyampaikan respons dari Ferry Irawan ketika mengetahui berkas-berkas kasus dugaan KDRT yang dilaporkan Vena Melinda. Sia sampaikan kepada saya, dia kecewa bahwa istri yang sangat dia sayangi tega. Artinya melakukan ini semua, ungkap Sunan Kalijaga. Di kesempatan yang sama, Sunan Kalijaga menuturkan bahwa dirinya terus mengingatkan kepada Ferry Irawan bahwa harus mengungkap semua fakta yang ada. Jangan ditambah lagi dengan cerita-cerita kebohongan, tapi lebih kepada kita fokus punya bukti dan fakta, ujarnya. Kita sudah bicara hukum, tidak lagi membangun opini publik, pungkas Sunan Kalijaga. Bakal umrah. Kepergian Vena Melinda untuk umrah akan dilakukan bersama ketiga buah hatinya. Sama Ferel dan Atala abis lebaran mau umrah, biar Vania juga bisa ikut, jelasnya. Di balik keputusannya untuk umrah, Vena Melinda mengakui ingin memulai kehidupan baru dengan anak-anaknya. Ia mengatakan bahwa kehidupan tanpa pasangan bukan berarti jauh dari ketiga anaknya. Minimal kami bisa kembali lagi seperti dulu, ucapnya. Aku tidak punya pasangan hidup, tetapi insya Allah anak-anak bisa mengisi segala kekosongan aku, imbunya. Ia pun berharap mentalnya dapat kembali seperti dulu tanpa mengalami kecemasan dan kekhawatiran berlebih. Kendati demikian, Vena Melinda mengaku belum bisa fokus bekerja pasca KDRT Ferry Irawan. Kalau kegiatan belum bisa, cari uang gitu belum. Belum bisa fokus, katanya. Tak hanya itu, persoalan mencalonkan diri sebagai legislatif di tahun 2024 nanti, Vena Melinda mengaku belum mengetahui, belum tahu juga, tugasnya. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, Kelas 2A Kediri, M. Arif Hanafi membeberkan kondisi terkini Ferry Irawan, tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terhadap istrinya, Vena Melinda. Menurut Arif, saat ini Ferry Irawan masih menjalani masa orientasi selama 7 hari, sejak dilimpahkan penyidik Polda Jatim ke Kejaksaan Negeri Kota Kediri pada Kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023, lalu. Hanafi memastikan tidak ada perbedaan penanganan terhadap Ferry Irawan. Sebagai tahanan baru yang dititipkan, aktor kawakan tersebut tetap harus menjalani masa orientasi.
Dia menempati sel khusus, sebelum ditempatkan di blok-blok tahanan bersama narapidana lain. Di sini walaupun publik figur atau tokoh, pelaksanaan penempatan tahanan itu tetap melalui prosedur di Lapas Kediri, yaitu ketika masuk ada tempat yang namanya maximum security untuk orientasi tahanan baru selama 7 hari. Ungkap Hanafi, Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023. Di sana, Ferry Irawan menempati sel berukuran 2x3 seorang diri. Tidak ada keluarga yang boleh menjenguk. Aktivitasnya terus dipantau secara ketat. Lapas menyebutnya sebagai maximum security. Perlu diketahui, apabila subjektivitas sebagai petugas lapas menilai dia tidak mengikuti aturan petugas lapas ini, mungkin kita bisa tambahkan 7 hari, tambahnya. Meski demikian, Hanafi memastikan Ferry Irawan menjalani masa orientasinya ini dengan baik. Dia mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh Lapas Kediri. Pria berusia 46 tahun itu mengisi hari-harinya dengan beribadah. Hanafi bahkan menyebut bahwa pemain bintang film hantu Jeruk Purut yang tayang pada 2006 itu rajin salat tahajud. Saat ini Ferry Irawan juga dipastikan dalam kondisi yang sehat. Saya melihatnya pada dia, Ferry Irawan, ini alhamdulillah mengikuti prosedur-prosedur yang ada di lapas ini. Dan yang paling menarik pada saya, dia menambah intensitas ibadahnya, yaitu salat. Ada juga teman-teman yang lapor itu salat tahajud. Saya bersyukur, berarti itu alur pembinaan kita yang mendekati pada suatu kebaikan untuk mereka sendiri, jelasnya. Pada Rabu depan, masa orientasi Ferry Irawan dijadwalkan selesai. Dia akan ditempatkan di blok tahanan bersama napi lain. Hanafi memastikan tak ada kamar khusus dan perlakuan spesial nantinya. Kalau dia sudah selesai masa orientasi 7 hari akan kita gabungkan dengan kamar-kamar yang ada di blok. Karena ini masuk pada kriminal biasa, tentu di blok yang kriminal, bukan di narkoba. Dan dipastikan nggak ada yang spesial, di Lapas Kediri nggak ada kamar spesial, tegasnya. Sebelumnya, penangguhan penahanan Ferry Irawan ditolak Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Sejak saat itu dia resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kediri. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Novika Muzairah Rauf mengatakan penangguhan penahanan untuk tersangka Ferry Irawan itu diajukan oleh kuasa hukumnya Jeffrey Simatupang yang turut mendampingi pelimpahan tahap 2 oleh penyidik Polda Jatim pada Kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023. Namun menurut Novika, timnya sudah memutuskan untuk menolak penangguhan penahanan tersebut dengan berbagai pertimbangan.